Kali ini kita akan membahas budidaya mangga dalam pot. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jikalau kita mau melihat link video lainnya, dapat kita lihat di deskripsi dari video ini. Mangga merupakan salah satu jenis buah yang sangat terkenal, baik di Indonesia maupun di mancanegara, sahabat-sahabat sekalian. Tanaman mangga pertama kali ditemukan di sekitar perbatasan India dengan Burma. Nah, salah satu buah yang sering dibudidayakan dengan menggunakan metode tabula pot adalah buah mangga. Ada beberapa keuntungan menanam tabula pot mangga, yaitu sebagai berikut, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, efisien tempat atau lahan yang bisa diletakkan sesuai kondisi lingkungan kita. Kemudian yang kedua, menjadi peluang untuk bisnis pembibitan tanaman. Ketiga, efektif dalam perawatannya sebab media tanam dalam pot lebih mudah. Dan yang keempat, bisa menjadi tanaman hias untuk pelataran rumah atau pekarangan rumah. Nah, berikut ini akan kita bahas tips cerdas budidaya tanaman buah mangga di dalam pot agar rajin berbuah. Beberapa yang harus kita perhatikan dalam budidaya mangga agar rajin berbuah itu adalah seperti ini, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama yaitu pemilihan bibit. Dalam rangka budidaya mangga di dalam pot, sebaiknya memilih bibit mangga yang memiliki sifat genjah atau mudah berbuah. Hal ini bertujuan agar tidak terlalu lama kita menunggunya, sahabat-sahabat sekalian, untuk berbuah. Selain itu, kita sebaiknya memilih bibit mangga yang berasal dari hasil cangkok maupun okulasi, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua adalah metode pemilihan media tanam. Dalam budidaya mangga di dalam pot, sebaiknya kita memilih media tanam yang mempunyai tekstur remah, gembur, agak berbutir, dan tentunya kaya akan unsur hara dan juga poreus. Kita mengusahakan media tanam memiliki berat yang cukup ringan. Hal ini bertujuan memudahkan kita apabila hendak memindahkannya. Selain itu, sahabat-sahabat sekalian, media juga harus bebas dari hama dan penyakit tentunya. Media tanam yang sering dipakai untuk menanam mangga yang akan ditanam dalam tabula pot yaitu perbandingan tanah, pupuk kandang, dan sekam 2:1:1. Berikutnya yang harus kita perhatikan atau tahap ketiga, sahabat-sahabat sekalian, adalah tahap penanaman bibit. Nah, berikut ini akan kita ulas bagaimana tahapan-tahapan dalam penanaman bibit dalam pot. Yang pertama, kita harus siapkan bibit. Sebaiknya kita memilih bibit dengan tinggi antara 50 sampai 70 cm dan diameter batang 1 sampai dengan 1,5 cm. Warna batang hijau tua, kecoklatan, serta bentuk batang lurus dan tidak bercabang. Warna daun hijau mengkilap dan telah membentuk 3+ atau berumur 6 bulan atau lebih. Selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, kita siapkan pot dengan diameter 60 yang memiliki lubang dasarnya sampai sebagai tempat penyaluran siraman air. Selanjutnya, kita memasukkan potongan batu bata atau genteng ke dasar pot dengan ketinggian sekitar 5 cm agar media tanam tidak terbawa bersama air siraman. Setelah itu, kita isi media tanam ke dalam pot sehingga mendekati bibir pot. Lalu kita lepaskan polybag dengan cara digunting lalu ditarik perlahan agar tanaman tidak rusak. Tanah yang menempel pada akar tetap dibiarkan ikut masuk ke dalam pot. Selanjutnya, kita masukkan bibit tanaman buah mangga ke dalam pot. Kemudian kita atur posisi hingga tepat tutup bagian kosong dengan campur media tanam sehingga mendekati bibir pot. Setelah itu kita lakukan penyiraman media tanam sehingga
memadat secara alami. Lalu kita biarkan tabula pot mangga berada di tempat yang teduh dulu sahabat-sahabat sekalian sampai muncul tunas-tunas baru. Kemudian kita pindahkan ke bagian halaman yang terpapar sinar matahari. Yang keempat yaitu tahap perawatan. Agar tanaman mangga bisa berbuah dengan optimal, tanaman harus mendapatkan perawatan yang insentif, yaitu meliputi pertama penyiraman. Sebaiknya penyiraman itu kita lakukan secara teratur setiap sore hari, terutama awal penanaman dan musim kemarau. Namun setelah agak dewasa, penyiraman cukup kita lakukan 3 kali dalam seminggu sahabat-sahabat sekalian. Penyiraman ini hingga media tanam basah tetapi tidak menggenang. Selanjutnya, penyiangan dan penggemburan. Penyiangan dilakukan dan penggemburan pada saat pemupukan. Gulma dicabut dengan menggunakan tangan atau cangkul. Penggemburan kita lakukan pada tanah yang padat. Pada tanaman boleh kita cangkul, tapi jangan dilakukan terlalu dalam karena dapat nantinya merusak akar-akar. Kemudian pemangkasan. Nah, pemangkasan ini juga hal yang sangat penting sahabat-sahabat sekalian. Pemangkasan kita lakukan saat tanaman setinggi 70-80 cm. Beberapa yang harus kita perhatikan yaitu kita pangkas tanaman tepat pada batas bidang hijau dan coklat untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Kita pilih 3 tunas seragam yang tumbuh dari ketiak daun yang berbeda. Pemangkasan sebagian cabang tanaman dan kita tinggalkan maksimal 3 cabang yang tumbuh sehat dan kekar tentunya sahabat-sahabat sekalian. Kita ulangi pemangkasan batang pokok jika tunas yang tumbuh pada bidang pemangkasan hanya 1 cabang. Kita lakukan pemangkasan berikutnya jika cabang telah dipelihara dan telah mencapai 70-80 cm atau 3-6 bulan kemudian. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian yang tidak kalah penting yaitu pemupukan. Nah, pemupukan tanaman buah mangga dalam tabula pot ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pada umur 1 bulan setelah tanam, kita berikan pupuk NPK Mutiara dengan komposisi 25:7:7 dengan konsentrasi 10 gram per liter air. Pemberian pupuk dengan frekuensi 3 bulan sekali saja sahabat-sahabat sekalian. Adapun cara penggunaannya dengan menyiramkan pupuk yang sudah tercampur ke perakaran tanaman buah. Volume pemupukan 1-3 liter air atau disesuaikan ukuran tanaman. Pada umur 3 bulan kita berikan pupuk mutiara dengan komposisi 16:16:16 dengan konsentrasi 10 gram per liter air. Pemberian pupuk dengan frekuensi 3 bulan sekali. Adapun cara penggunaannya dengan menyiramkan pupuk yang sudah tercampur ke perakaran tanaman buah. Volume pemupukan 1-3 liter. Nah, ini tahap yang paling kita tunggu-tunggu sahabat sekalian, yaitu masa panen. Masa berbuah tanaman mangga berbeda-beda. Jika tanaman mangga berasal dari hasil cangkokan, biasanya akan berbuah pada umur 4 tahun. Sedangkan mangga hasil okulasi akan lebih lama sahabat-sahabat sekalian, yaitu berumur 5-6 tahun. Pada panen tahun pertama mungkin hanya sedikit buah yang dihasilkan, yaitu sekitar 10-15 buah per pohon. Produksi buah akan meningkat seiring pertambahan umur. Dalam pemanenan sebaiknya kita lakukan pemetikan buah pada sore hari sahabat-sahabat sekalian. Tujuannya supaya tidak merusak tanaman itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis buah mangga unggulan terlezat dan terpopuler sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama yaitu mangga Mahathir. Mangga Mahathir berasal dari Malaysia, namun sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Mangga Mahathir termasuk tanaman yang genjak atau cepat berbuah sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena 2 tahun setelah kita tanam dengan perawatan yang baik, pohon ini sudah berbuah.
Mangga Mahathir merupakan jenis mangga yang berukuran jumbo atau besar, sahabat-sahabat sekalian. Bobot buah dapat mencapai rata-rata 3 kg per buah, sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua yaitu mangga Kyojai. Di antara sekian banyaknya jenis buah mangga, mangga Kyojai sepertinya menjadi salah satu jenis buah mangga yang paling terkenal di Indonesia, sahabat-sahabat sekalian. Mangga ini berasal dari Thailand, merupakan varietas buah mangga unggulan yang terkenal karena memiliki ukuran buah yang sangat fantastis juga. Untuk berat satu buah saja bisa mencapai 2 kg, sahabat-sahabat sekalian. Hal inilah yang membuat mangga Kyojai termasuk mangga yang mendapat julukan sebagai mangga raksasa. Meski memiliki ukuran buah yang besar, buah mangga Kyojai ini hanya memiliki biji yang berukuran kecil, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga secara otomatis daging buahnya juga menjadi lebih tebal. Tak hanya itu, daging buah mangga Kyojai ini bertekstur sangat lembut dan beraroma harum. Cita rasa buah yang ditawarkan juga sangat manis dan menyegarkan karena memiliki kandungan air yang cukup banyak, sehingga sangat cocok ini, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita konsumsi pada saat siang hari yang panas. Yang ketiga adalah mangga Irwin. Jenis buah mangga unggulan selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, adalah mangga Irwin. Buah mangga jenis ini dikenal karena memiliki warna kulit buah yang berbeda. Jika kebanyakan buah mangga memiliki kulit buah yang berwarna hijau, kuning, atau merah, mangga Irwin mempunyai warna kulit buah yang bisa dibilang cukup unik, yakni berwarna ungu saat sudah matang. Selain karena warnanya yang unik, buah mangga Irwin juga dikenal memiliki ukuran buah yang cukup besar, sahabat-sahabat sekalian, dan bisa mencapai 0,8 kg per buah. Buah mangga jenis ini berbentuk opal, daging buahnya berwarna orange kekuningan, sedikit berair, bertekstur lembut, dan memiliki rasa yang sangat manis serta sedikit asam. Meskipun sedikit asam, sahabat-sahabat sekalian, buah mangga Irwin ini akan tetap memanjakan lidah kita saat dikonsumsi. Hal ini dibuktikan dengan permintaan pasar untuk buah mangga jenis ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak perlu kita untuk berpikir ulang untuk membudidayakan mangga Irwin ini. Selain dari bentuknya yang sangat menarik, juga dari rasanya yang ada rasa-rasa asamnya, sehingga membuat sensasi yang sangat luar biasa saat kita mencicipinya, sahabat-sahabat sekalian. Yang keempat yaitu mangga alpukat. Mangga ini merupakan salah satu jenis buah mangga unggulan yang masih tergolong baru, sahabat-sahabat sekalian. Dinamakan mangga alpukat karena cara mengkonsumsi buah mangga ini hampir sama dengan cara mengkonsumsi buah alpukat, yakni cukup dibelah di bagian tengah lalu dikeruk menggunakan sendok. Meskipun masih termasuk ke dalam jenis buah mangga lokal, namun sahabat-sahabat sekalian, mangga alpukat memiliki kualitas yang tidak kalah dengan mangga impor. Salah satu kelebihannya terletak pada tekstur buahnya yang lebih halus. Untuk rasanya, sahabat-sahabat sekalian, buah mangga jenis ini menawarkan cita rasa yang sangat manis, mirip seperti mangga arum manis. Saat daging buahnya dikunyah, perpaduan antara manis dengan daging buah yang juicy akan langsung menyebar di seluruh mulut dan tenggorokan kita saat mengkonsumsinya, sahabat-sahabat sekalian. Yang keempat yaitu mangga arum manis.
Mangga arom manis saat ini menjadi salah satu buah mangga yang menjadi idola masyarakat, sahabat-sahabat sekalian. Meskipun masih termasuk ke dalam jenis buah mangga lokal, akan tetapi buah mangga kebanggaan warga Probolinggo, Jawa Timur ini memiliki kualitas yang tidak kalah dengan buah mangga impor. Salah satu keunggulannya, sahabat-sahabat sekalian, terletak pada ukuran bijinya yang kecil dan daging buahnya yang lebih tebal jika dibandingkan dengan jenis mangga pada umumnya. Untuk rasanya, tidak perlu diragukan lagi. Mangga jenis ini menawarkan cita rasa buah yang sangat manis dengan aroma harum yang khas, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sangat layak untuk menjadi tanaman mangga yang perlu untuk kita budidayakan. Yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, adalah mangga cokanan. Nah, jenis buah mangga yang tidak kalah populer, sahabat-sahabat sekalian, adalah mangga cokanan. Jika pohon mangga pada umumnya hanya mampu berbuah 1 kali dalam setahun, mangga cokanan ini dikenal mampu berbuah hingga 3 kali, sahabat-sahabat sekalian, dalam setahun. Unik ya. Buah mangga cokanan berbentuk lonjong asimetris, berukuran sedang dan meruncing pada bagian ujungnya. Bobot buahnya berkisar antara 300 sampai 400 gram per buah, hampir setengah kilo juga ya, sahabat-sahabat sekalian. Daging buahnya berwarna kuning kemerahan, bertekstur halus dan beraroma harum. Untuk rasanya, buah mangga ini menawarkan cita rasa yang manis dan legit. Bahkan saking manisnya, mangga cokanan ini, sahabat-sahabat sekalian, dijuluki sebagai mangga madu. Lalu yang keenam adalah mangga Miyazaki. Nah, mendengar namanya aja kita sudah pasti tahu ya, sahabat-sahabat sekalian, asalnya dari mana ini. Miyazaki merupakan mangga termahal di dunia, sahabat-sahabat sekalian, saat ini. Satu buah harganya bisa sampai 700 ribuan. Waduh, gaji 1 bulan ini ya, atau setengah bulan ya. Budidaya varietas mangga ini membutuhkan banyak curah hujan dan pertama kali dibudidayakan sesuai dengan namanya, yaitu di sekitar kota Miyazaki, Jepang pada tahun 1984. Nah, sahabat-sahabat sekalian, cuaca yang sangat hangat, sinar matahari yang lama, dan curah hujan yang tinggi menjadikan wilayah Miyazaki sangat ideal untuk membudidayakan mangga termahal di dunia ini. Mangga Miyazaki rata-rata berbobot sekitar 350 gram aja, sahabat-sahabat sekalian. Namun memiliki kandungan gula hampir 15%, lebih banyak daripada varietas mangga lainnya. Bobot terberatnya memang bisa mencapai 900 gram, sahabat-sahabat sekalian. Kandungan gizi mangga Miyazaki antara lain kaya akan antioksidan, beta-karoten, asam folat, dan membantu meningkatkan penglihatan kita, sahabat-sahabat sekalian, jikalau kita mengkonsumsinya. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Tani dan Ternak. Mohon di subscribe bagi kita yang belum pernah mensubscribe-nya. Mohon di like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian.